atau uji hubungan ya. Nah, sekarang kita akan mengenal dulu yang dimaksud uji korelasi atau uji hubungan itu bagaimana. Nah, di sini uji korelasi yaitu uji yang digunakan untuk menguji terdapat atau tidaknya hubungan atau korelasi antara dua variabel atau lebih beserta nilai hubungannya. Nah, di sini untuk korelasi ya, kita bisa menggunakan uji korelasi ketika kita ingin mengetahui terdapat atau tidak terdapatnya hubungan atau korelasi antara dua variabel atau lebih ya. Jadi bisa dua variabel, tiga variabel atau lebih ya beserta nilai hubungannya. Di sini nilai korelasi yaitu dari negatif 1 sampai 1. Jadi tidak ada yang namanya nilai korelasi itu min 2 atau positif 2 itu tidak ada karena minimal adalah min 1 ya paling kecil dan maksimal adalah 1 positif 1. Nah, apakah nilai korelasi bisa bernilai 0? Bisa ya. Kalau nilai korelasi bernilai 0 maka menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan antara variabel tersebut jika nilai korelasinya 0. Nah, jika nilainya bernilai positif dan jika nilai korelasinya bernilai negatif ya, maka menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara variabel. Nah, tetapi bedanya apa antara yang positif dan negatif? Nah, jika nilai korelasi bernilai positif, maka menunjukkan bahwa hubungan antara variabel itu searah. Maksudnya adalah jika variabel A semakin tinggi, maka variabel B juga semakin tinggi. Contohnya misalkan korelasi antara berat badan dan ukuran perut misalkan. Jika berat badannya semakin tinggi, maka ukuran perutnya maka juga semakin tinggi. Contohnya seperti itu ya. Nah, sekarang selanjutnya, jika nilai korelasi bernilai negatif, maka menunjukkan hubungan yang terbalik. Jadi, contohnya adalah jika variabel A semakin tinggi, ya, maka variabel B akan semakin rendah dan sebaliknya. Nah, kemudian apakah uji korelasi itu mempunyai uji prasyarat atau uji yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum melakukan uji korelasi? Tentunya ada. Uji prasyarat yang harus dipenuhi adalah uji normalitas ya. Sehingga diharapkan sebelum uji korelasi maka data harus berdistribusi normal. Nah, sekarang kita melihat untuk uji hipotesisnya. Tentunya ada H0 dan HA. H0 yaitu menunjukkan tidak terdapat korelasi atau hubungan antar variabel tersebut. Sedangkan HA-nya adalah terdapat korelasi atau hubungan antar variabel. Nah, sekarang kita masuk ke contoh uji korelasi. Nah, untuk contoh uji korelasi di sini kita lihat misalkan terdapat judul penelitian, hubungan antara kemampuan pemecahan masalah dan motivasi belajar pada pembelajaran menggunakan model pembelajaran PBL. Nah, pastikan ada rumusan masalahnya. Apakah terdapat hubungan antara kemampuan pemecahan masalah dan motivasi belajar pada pembelajaran menggunakan model PBL? Nah, jika kita lihat rumusan masalahnya kan apakah terdapat hubungan? Berarti kita menggunakan uji korelasi. Nah, di sini ada data yaitu tentang kemampuan berpikir kritis dan motivasi belajar. Nah, kemudian kita tulis hipotesisnya dulu, yaitu H0 tidak terdapat korelasi atau hubungan antara kemampuan berpikir kritis dan motivasi belajar. Kemudian HA-nya adalah terdapat korelasi atau hubungan antar kemampuan berpikir kritis dan motivasi belajar. Kemudian nanti yang perlu kita perhatikan yaitu ketika kita mengambil keputusan ya, jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05 maka kesimpulannya adalah H0 ini. Ya, jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05 maka kesimpulannya adalah HA. Nah, sekarang coba kita akan praktek menggunakan SPSS-nya. Sekarang caranya untuk analisis korelasi ya, pertama kan pada variabel view kita tulis motivasi, kemudian kita tulis berpikir kritis. Nah, yang perlu diingat pada name
pada variabel view ini tidak mengenal spasi ya. Jadi kalau nanti ada tulisan yang menggunakan spasi, pasti otomatis tidak bisa. Jadi menulisnya harus tanpa spasi ya. Kemudian pada data view kita masukkan data tadi ya yang ada di PowerPoint kita masukkan. Kemudian kita analisis atau kita uji normalitas terlebih dahulu. Masih ingat caranya ya? Ada analyze, kemudian deskriptif, kemudian explore. Nah, pada explore ini kita masukkan motivasi, kita masukkan ke dependent, berpikir kita masukkan ke dependent juga, kita klik plot. Kita klik plot, kemudian normality, kemudian continue, kita klik OK. Nah, kita tunggu hasilnya. Oke, hasilnya ini test of normality ya. Nah, ini 0,2, ini juga 0,2. Jadi ini datanya normal. Sekarang kita lanjutkan ke uji korelasinya, yaitu analyze, kemudian correlate ya, correlate ini bivariate. Kemudian masukkan motivasi ya, berpikir kritis juga kita masukkan. Coba kita lihat optionnya. Oke, sudah sesuai. Kemudian kita klik OK. Nah, tabel yang kita gunakan nanti adalah tabel correlation ini ya. Sig-nya kan ini. Sig-nya adalah 0,33 ini ya. Ini sama, kita mau pakai yang ini atau punya ini sama aja ya. Karena untuk korelasi kan kita tidak melihat arahnya, mana yang mempengaruhi, mana yang dipengaruhi tidak, tapi kita hanya melihat hubungan saja. Jadi sama saja kita mau melihat yang tabel ini ataupun yang tabel ini ya. Di sini nilai signifikasinya 0,033, kemudian di sini korelasinya adalah 0,748. Nah, sekarang kita masukkan ke hasil pekerjaan kita tadi. Nah, kita masukkan ke uji prasyaratnya. Di sini uji normalitasnya. Di sini motivasi 0,2, berpikir kritis 0,2 ya. Semuanya berada di atas 0,05, jadi data berdistribusi normal. Kemudian selanjutnya untuk uji hipotesis. Di sini nilai signifikansinya 0,033. Dia kurang dari 0,05 ya. Maka kesimpulannya adalah A. HA itu apa? Yaitu terdapat korelasi atau hubungan antar kemampuan berpikir kritis dan motivasi belajar. Nah, di sini kalau terdapat hubungan berarti kan bisa kita lihat seberapa besar hubungannya atau seberapa besar korelasinya atau berapa nilai korelasinya. Nah, di mana besar nilai korelasi atau nilai hubungan yaitu 0,748. 0,748 ini kita bisa membuat dalam bentuk persen ya, berarti 74,8% ya. 0,748 sama dengan 74,8%, yang berarti kemampuan berpikir kritis dan motivasi belajar saling mempengaruhi sebesar 74,8%. Nah, seperti itu ya. Sangat mudah untuk belajar uji korelasi. Terima kasih.